Halo, hari ini kita akan bahas kartu kredit Mandiri SkyZ. Nah, kartu kredit Mandiri SkyZ ini adalah kartu kredit entry level yang diposisikan sebagai kartu kredit traveling. Nah, di episode kali ini kita akan coba bahas apa aja fitur yang dimiliki oleh kartu kredit ini dan apakah benar kartu ini beneran cocok buat kalian yang suka traveling. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Semoga Dewa Algoritma berpihak pada kita. Oke, langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama, yaitu soal welcome bonus. Nah, kartu kredit Mandiri SkyZ itu kalian bisa dapat cashback atau welcome bonus sebesar Rp200.000. Syaratnya tinggal melakukan aktivasi dan transaksi paling lambat 3 bulan sejak kartu disetujui. Lanjut ke yang bagian kedua, soal konvertibilitas. Nah, kalau yang namanya kartu kredit traveling, tentu tujuannya adalah untuk ngumpulin miles. Jadi, kita lihat apa aja transfer partner yang dimiliki oleh kartu kredit Mandiri SkyZ. Nah, seperti kartu kredit Mandiri pada umumnya, kalian bisa menukarkan poin live-in point yang punya Mandiri ke airline miles untuk 3 maskapai berikut, yaitu Garuda Indonesia dengan Garuda Miles-nya, Singapore Airlines dengan KrisFlyer, dan juga Cathay Pacific dengan Asia Miles. Nah, tapi konvertibilitas aja nggak cukup karena kita juga harus tahu berapa rasio penukaran yang bisa kalian dapetin dengan kartu kredit ini. Maka kita lanjut ke bagian yang ketiga yaitu soal point reward. Nah, setiap transaksi dengan kartu kredit Mandiri SkyZ, kalian akan dapat yang namanya live-in point. Nah, terus satu live-in point itu sama dengan Rp20.000 transaksi. Jadi kalian harus transaksi minimal Rp20.000 untuk dapetin satu live-in point. Nah, baru si live-in point itu bisa ditukar ke airline miles. Nah, untuk kartu kredit Mandiri SkyZ, setiap transaksi di dalam negeri akan mendapatkan satu live-in point untuk transaksi Rp20.000 tadi. Sedangkan kalau kalian bertransaksi di luar negeri dengan mata uang asing, maka kalian akan dapat 2 kali live-in point tersebut. Jadi kurang lebih satu live-in point-nya sama dengan Rp10.000. Lalu kalau misalnya kita lihat ke konversi chart antara live-in point ke airline miles, maka untuk 4 live-in point, kalian akan dapat 1 KrisFlyer Miles atau Asia Miles. Sedangkan untuk 3 live-in point, kalian akan dapat 1 Garuda Miles. Nah, jadi kita gabung dua fakta tersebut dan kita akan dapat konversi rupiah per miles-nya. Di mana untuk transaksi luar negeri, setiap Rp30.000 akan mendapatkan 1 Garuda Miles, setiap Rp40.000 akan mendapatkan 1 KrisFlyer atau Asia Miles. Nah, sedangkan untuk di dalam negeri, setiap transaksi Rp60.000 akan mendapatkan 1 Garuda Miles, sedangkan Rp80.000 akan mendapatkan 1 KrisFlyer Miles. Oke, lanjut ke bagian yang keempat, yaitu soal promo-promo. Jadi, pemegang kartu kredit Mandiri SkyZ akan mendapatkan perlindungan bebas premi hingga Rp1 miliar setiap pembelian tiket perjalanan apapun dengan Mandiri SkyZ. Terus ada juga yang namanya Purchase Protection Insurance, di mana kalau misalnya kalian belanja dan kemudian ada kehilangan atau perusakan, maka akan ada perlindungan hingga Rp50 juta dengan pembelian menggunakan Mandiri SkyZ. Dan tentunya karena ini adalah kartu kredit traveling, maka pemegang kartu Mandiri SkyZ punya kesempatan untuk menikmati lounge di beberapa bandara yang ada di Indonesia. Cuma untuk menikmati akses lounge di bandara ini nggak gratis. Kalian harus menukarkan live-in point kalian untuk akses masuk ke lounge tersebut. Oke, jadi udah tahu fasilitasnya apa aja. Nah, sekarang kita lihat berapa iuran tahunannya. Buat pemegang kartu utama, kalian harus mengeluarkan uang sebesar Rp300.000 per tahun untuk iuran tahunannya. Dan kalau misalnya kalian punya kartu kredit suplemen atau kartu kredit tambahan, maka ada biaya Rp180.000 per tahun. Nah, tentunya setiap kartu kredit iuran tahunannya ada kemungkinan bisa dihapuskan. Jadi kalau misalnya ada tagihan iuran tahunan, kalian coba telepon customer service bank kartu kredit kalian. Terus minta pengajuan penghapusan iuran tahunan. Biasanya mereka mau-mau aja dengan memberikan persyaratan tertentu. Misalnya harus bertransaksi sekian ratus ribu dalam beberapa bulan ke depan.
Dan kalau misalnya kalian memang udah pakai kartu kredit ini untuk transaksi sehari-hari kalian, seharusnya itu dengan mudah bisa kalian capai. Jadi lumayan kan, bisa hemat hingga Rp300.000 per tahun, nggak perlu bayar iuran tahunan. Oke, lanjut. Jadi kalau misalnya kalian memang tertarik buat bikin kartu kredit ini, syaratnya cukup mudah karena ini adalah kartu kredit entry level dengan minimum tahun dengan minimum umur 21 tahun untuk kartu kredit utama dan 17 tahun untuk kartu kredit suplemen. Dan kalian cukup memiliki pendapatan minimum sebesar Rp5 juta per bulan. Oke, jadi kesimpulannya kayak gimana? Kartu kredit Mandiri SkyZ, walaupun diposisikan sebagai kartu kredit buat traveling, kurang cocok buat kalian yang pengen ngumpulin miles. Jadi, gua ngerti walaupun inilah kartu kredit entry level, maka rasio pengumpulan milesnya tidak akan sebagus kartu kredit mid tier atau bahkan yang top tier yang sering kita lihat. Jadi, gua nggak punya ekspektasi tinggi dengan kartu kredit ini. Cuma, kalau kita bandingkan dengan kartu kredit sesama entry level, bahkan kartu kredit ini masih jauh dibanding kartu kredit lainnya. Ambil aja contoh kartu kredit entry level terbaik menurut gua, yaitu kartu kredit BCA Reward. Eh, Kalian bisa dapetin cashback 0,5% setiap transaksinya, dan si BCA Reward-nya itu bisa dijadiin miles. Dan kalau akhirnya dikonversikan rupiah per milesnya, itu kalian cuma butuh Rp30.000 untuk dapetin 1 miles untuk transaksi dalam negeri. Sedangkan dengan Mandiri SkyZ ini, transaksi dalam negeri 80.000, 60.000 untuk dapetin 1 miles. Nah, kalaupun misalnya kalian lagi nyari kartu kredit entry level dan harus Bank Mandiri, gue lebih merekomendasikan kalian buat coba kartu kredit Mandiri Traveloka. Gue udah pernah bikin reviewnya di episode sebelumnya, dan gue jelasin bahwa kalian dapat welcome bonus yang cukup besar, dan kalian dapat Traveloka Point yang jauh lebih fleksibel, bisa kalian tukarkan ke maskapai manapun yang jual tiketnya di Traveloka. Jadi gitu ya. Terakhir gue mau bahas, kalau kalian pengguna kartu kreditnya secara rutin, pastiin buat bayar tagihan kartu kreditnya tepat waktu dan secara penuh. Gue tahu di kartu kredit ada yang namanya pembayaran minimum. Jadi kalian nggak harus bayar penuh, kalian cukup bayar berapalah minimum per bulannya. Tapi setiap kalian lakuin itu, kalian akan kena bunga kartu kredit yang cukup tinggi. Bunga kartu kredit itu salah satu bunga tertinggi, bisa sampai 20-an% per tahun, dan sekalinya kejerat hutang kartu kredit susah buat lepasnya. Jadi walaupun kartu kredit adalah alat pembayaran yang cukup bagus, penggunaannya harus selalu bijak. Itu aja dari gua. Menurut kalian gimana? Apakah kalian adalah pengguna kartu kredit Mandiri SkyZ? Gimana pengalaman kalian sejauh ini? Atau menurut kalian ada kartu kredit lain yang jauh lebih bagus dari kartu kredit Mandiri SkyZ? Coba tulis di kolom komentar di bawah sini. Dan kalau misalnya kalian punya kartu kredit yang pengen gua bahas, coba tulis di kolom komentar di bawah sini juga. Kalau kalian suka dengan topik kartu kredit, jangan lupa buat like dan subscribe channel ini. Kalian juga bisa cari gua di Twitter dan di Instagram di @ramdisaagasi. Makasih buat yang udah nonton. Dadah.